Hesni. Mbak Hesni, ini di sini kegiatannya apa? Saya kuliah. Oh, kuliah di sini. Asalnya dari mana? Saya dari Palembang tapi saya ngekos di belakang UI. Oh, ngekosnya di belakang UI. Lumayan ya ke sini. Sini naik apa? Saya di sini tadi naik ojek sih. Oh, naik ojek. Alhamdulillah. Selamat ya. Nggak ada kendala apa-apa di jalan. Oke, jadi Mbak Hesni ini tahu rumah konseling ini dari mana? Saya tahu dari teman saya. Oh, dari temen. Oke. Nah, kalau misalkan kesini kan pasti ada permasalahan nih. Mbak Hesni ini ada masalah apa nih kira-kira? Saya ngerasa saya susah bersosialisasi saya di kelas. Di kuliahan aja atau gimana nih? Saya masih di kuliah sih. Oh, di kuliah. Mahasiswa baru atau lama? Saya masih baru. Oh, mahasiswa baru. Iya, masih ini ya, masih beradaptasi juga. Oke. Sebelumnya kita ada kontrak nih. Kalau kita mau konseling itu sudah tentu pasti ada kontraknya. Jadi di sini Mbak Hesni ini bisa ngisi dulu tentang nama kliennya, terus ingin apa dan berharapnya apa. Oke, dengan Mbak Hesni ya. Semoga tujuan ini kita bisa capai dalam sesi konseling ini. Nah, jadi di sini saya sebatas mendengarkan keluhan Mbak Hesni tentang masalahnya. Saya tidak bisa menghakimi atau apapun itu pada Mbak Hesni, dan Mbak Hesni saya harap untuk berpartisipasi dengan jujur dan menceritakan apapun yang dirasa. Nah, untuk waktu ini kita taruh 30 menit ya setiap pertemuan. Nah, pertemuannya kita adakan di rumah konseling ini di setiap 1 minggu sekali. Nanti untuk pertemuan selanjutnya lagi nanti bisa kita bahas di WhatsApp atau media lainnya untuk menentukan selanjutnya. Nah, setelah itu untuk pembatalan sesi, Mbak Hesni bisa membatalkan sesi itu 4 jam sebelum kita ketemuan. Nanti kalau misalkan Mbak Hesni misalkan 3 jam nih baru ngabarin saya nggak bisa, nah Mbak Hesni itu tetap bakal kena biaya sesi paling tidak 20% karena saya sudah mempersiapkan jam dengan Mbak. Nah, nanti untuk pembayaran Mbak bisa urus di meja hasil di depan. Dan untuk ini nanti evaluasi ini kita lihat kemajuan Mbak Hesni selama 2 minggu setelah sesi konseling ini berlangsung atau 2 kali pertemuan kita. Nah, untuk meninjau Mbak Hesni apakah ada kemajuan atau tidak, dalam 3 bulan kita akan memberikan seperti to-do list bagaimana Mbak Hesni nanti apakah segala rencananya itu berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, Mbak Hesni untuk konseling kali ini dan seterusnya, saya sebagai konselor itu juga memiliki asas di mana ini berlaku selama konseling berlangsung kepada klien, dan saya juga harus mematuhi ini sebagai kode etik saya sebagai konselor. Nah, asas ini termasuk bagaimana saya menyikapi Mbak Hesni selama konseling. Nah, yang pertama itu ada kemanusiaan, di mana saya menghargai apapun yang Mbak Hesni ceritakan, yang Mbak Hesni curhatkan tentang masalah, dan saya tidak akan menghakimi hal itu. Lalu ada kerahasiaan, di mana Mbak Hesni ini nggak perlu takut ceritanya disebarluaskan kepada siapapun, karena itu termasuk melanggar kode etik saya selaku konselor apabila menyebarluaskan permasalahan pasien. Nah, lalu asas penerimaan. Nah, bimbingan konseling ini menerima apa adanya yang Mbak Hesni ceritakan, masalah apapun itu selama kami bisa menangani akan kami tangani. Lalu ada keamanan. Nah, bimbingan konseling ini insya Allah aman selalu karena kita hanya ngobrol, konseling, tidak ada gerakan fisik atau yang lainnya. Nanti kalau misalnya memang ada, mungkin itu bisa dilaporkan ke pihak berwajib karena itu termasuk melanggar juga. Lalu selanjutnya ada asas respect. Nah, kita tuh menghargai dan menghormati siapapun yang menjadi klien kami. Lalu kesukarelaan, kami membantu dengan sukarela menangani masalah Mbak Hesni dan siapapun
yang ingin konseling tanpa harus meminta apapun sebagai imbal balik. Berbeda dengan kami, karena kami ini rumah konseling dan kita punya yayasan, jadi kita mengadakan budget untuk pembayaran itu saja. Lalu ada asas profesional. Nah, kita profesional dalam menangani apapun curhatan klien, termasuk Mbak Esni. Mbak Esni tidak perlu takut saya akan mengadu nasib atau yang lainnya, karena di sini kita konseling, jadi saya yang mendengarkan Mbak Esni. Lalu asas-asas yang lainnya itu sebagai bagian Mbak Esni untuk terlibat ke dalam konseling ini. Jadi saya mohon apabila saya ada pertanyaan atau ada kuesioner, nanti Mbak Esni bisa mengisi kuesioner tersebut dengan jujur sebagaimana apa yang Mbak Esni rasakan. Nah, nanti kalau misalkan Mbak Esni ada keluhan lebih lanjut setelah sesi ini, itu termasuk ke dalam asas pengembangan. Nah, ini membantu saya untuk mencapai apa yang Mbak Esni inginkan, apa yang Mbak Esni harapkan dari sesi konseling ini. Jadi Mbak Esni dimohon untuk tidak tertutup dan tidak usah merasa ragu untuk konseling kali ini. Baik Mbak Esni, saya mau tanya nih, gimana perasaan Mbak Esni sekarang? Saya masih ngerasa saya susah bersosialisasi. Susah bersosialisasi ya. Nah, kalau itu dirasa sejak kapan? Dari saya awal masuk kuliah. Awal masuk kuliah. Oke, kalau awal masuk kuliah berarti Mbak Esni juga maba ya? Berarti udah terhitung udah hampir setengah tahun inilah ya. Nah, kalau misalkan di kuliah ini punya teman nggak? Masih teman yang kenalan jauh gitu, atau kayak sekedar teman biasa? Kalau teman biasa sih ada, cuman yang nggak deket gitu. Nggak dekat. Kalau teman dekatnya ada? Ada. Oke. Cuma sebatas di kelas aja. Oh, berarti selebihnya itu untuk kegiatan di luar kampus itu nggak ada ya? Oh, baik. Berarti Mbak Esni ini suka apa ngerjain sendiri atau suka sama teman juga? Apa sih? Sering sendiri. Sendiri. Baik. Kalau misalkan selain kuliah nih ada kegiatan yang lain nggak? Enggak, Nggak ada. kuliah. Kuliah aja. Berarti jadi mahasiswa kupu-kupu ya? Iya. Oke. Jadi untuk mengetahui apa yang Mbak Esni rasa ini, Mbak Esni bisa mengisi kuesioner ini. Nanti dari pilihan yang tertera di sini, Mbak Esni coret salah satu jawaban saja dari beberapa pertanyaan di sini. Oke, saya cek dulu ya. Baik, dari jawaban yang Mbak isi di sini, persentasenya lebih besar memang Mbak Esni ini lebih suka sendiri ya dibanding sama teman-teman yang lain. Nah, kalau misalnya saya boleh tahu nih, Mbak Esni di kelas ini cukup menjadi anak kelas saja atau ada jadi struktur kelas? Saya kebetulan jadi sekretaris. Jadi sekretaris. Oke, nah sekretaris itu Mbak itu bisa mengerjakan semua tugasnya sendiri? Iya. Iya. Oke, berarti Mbak ini cuma sekedar mengerjakan tugas sekretaris, nanti setelah itu sudah ya, tidak ada interaksi yang lain-lain dengan teman-teman. Oke, baik. Nah, dari hal itu tuh gimana nih perasaan Mbak nih? Karena merasa selalu sendiri, apakah cukup nyaman atau kadang memang juga ingin bersosialisasi karena kesepian? Saya sebenarnya pengen sosialisasi sih Mbak, tapi kayak canggung gitu. Canggung ya. Oke, canggungnya ini karena apa nih kira-kira? Karena memang Mbak merasa kurang pede atau memang karena Mbak melihat teman-temannya nih
kurang cocok dengan Mbak? Saya ngerasa kurang cocok. Kurang cocok, baik. Nah, kira-kira nih menurut Mbak dalam kelas ini ada nggak yang menurut Mbak tuh cocok dengan diri Mbak tapi Mbak tuh belum dekat aja sama dia? Dari perilaku yang dilihat dia selama di kelas, Mbak melihat dia tuh gimana-gimana dan Mbak ngerasa kayak oh dia kayaknya cocok nih berteman sama saya. Tapi karena Mbak merasa enggan untuk bersosialisasi, jadi sampai sekarang nih belum kenalan. Atau sekarang ada temannya yang belum dikenali di kelas? Ada. Oke, berarti dari situ juga terlihat kalau Mbak ini memang kenalan yang itu saja ya. Oke, jadi di sini dari jawaban Mbak ini lebih banyak ini memang Mbak tidak nyaman berada di kelas karena mungkin yang pertama karena sering sendiri itu, dan yang kedua ngerasa enggan untuk bersosialisasi, jadi Mbak mengisolasi diri. Nah, selanjutnya ini saya memiliki beberapa pertanyaan, jadi Mbak saya mohon untuk menjawab dengan jujur dan sesuai dengan perasaan Mbak. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait bagaimana yang dirasa oleh Mbak. Jadi mungkin Mbak saya mohon menjawab dengan jujur dan sesuai dengan perasaan yang Mbak rasakan. Apa yang Mbak rasa di saat ada di dalam kelas? Apakah nyaman atau kurang nyaman? Ngerasa kurang nyaman. Kurang nyaman. Nah, yang kurang nyaman ini apakah tentang semua hal yang ada dalam kelas atau karena enggan berinteraksi aja jadi Mbak merasa kurang nyaman? Saya enggan berinteraksi sih. Enggan berinteraksi, tapi kalau untuk mata kuliah bisa dipahami ya semua mata kuliah. Oke. Lalu ada nggak sih momen yang menurut Mbak ini kurang nyaman atau membuat Mbak tuh lebih baik sendiri dibanding untuk bersosialisasi dengan yang lain? Ada Mbak, kalau disuruh kayak buat kelompok gitu saya kurang nyaman, lebih baik saya individu gitu. Karena kebetulan juga mereka sudah mau mencari kelompoknya sendiri ya. Berarti Mbak ini lebih cocok ini dengan dosen yang buat kelompok ya dibanding temannya ya, karena pasti pada pilih-pilih. Oke, lalu Mbak nih merasa bahwa Mbak tuh harusnya tuh bersosialisasi nggak sih untuk berbagi cerita atau mencari pengalaman yang lain dari teman-teman yang lain? Kira-kira Mbak tuh perlu tidak hal itu? Harusnya sih ya Mbak, tapi saya ngerasa saya takut nggak diterima gitu. Takut nggak diterima karena belum dicoba juga ya. Oke, berarti termasuk ke Mbak ini merasa khawatir ya bagaimana diri Mbak di mata orang ya. Oke, ya, dan Mbak ini biasanya di kelas ini cukup diam saja di kelas lalu mengerjakan tadi sekretaris ya, mengerjakan tugas sekre, atau kayak kalau memang mereka butuh baru Mbak memberikan apa yang mereka butuh? Kalau mereka butuh baru saya ini sih Mbak. Oke, berarti sejauh ini Mbak benar-benar mengerjakan sendiri ya, bisa atau tidaknya urusan belakangan, yang penting sendiri. Oke, lalu kira-kira nih apa nih yang Mbak butuhkan untuk Mbak nih lebih nyaman di kelas kira-kira? Apakah butuh bersosialisasi lebih atau butuh tambah teman atau bagaimana kira-kira yang menurut Mbak nih oke lah buat diri Mbak di kelas? Saya kayaknya butuh teman sih Mbak. Butuh teman lagi ya, karena kebetulan tadi punya teman dekat cuma satu ya. Oke, itu butuh teman lagi. Nah, ada nggak sih rencana Mbak nih ke depannya untuk bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman-teman? Saya maunya sih Ada. Nah, baik, untuk saat ini saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mbak Hesni. Mbak Hesni cukup jawab iya atau tidak dari pertanyaan yang saya sebutkan. Apakah Mbak Hesni merasa gugup atau cemas saat ada dalam kelas? Iya. Iya. Kalau misalkan di luar kelas itu iya juga atau tidak? Kalau di luar kelas sih kayak biasa aja sih Mbak, karena dulu SMA juga kan saya agak aktif ya berarti SMA. Terus SMA juga punya temannya banyak atau seperti sekarang sedikit? banyak sih, nggak sesedikit yang kayak kuliah ini. Oke. Lalu Mbak ini merasa tidak nyaman atau canggung ketika lagi berinteraksi dengan teman yang lain? Iya sih Mbak, saya ngerasa kayak canggung gitu. Berarti Mbak ini merasa nyaman itu ketika sama teman dekat saja ya, dan itu kalau lagi di kuliah itu bareng-bareng terus? Iya.
berarti di luar kuliah itu benar-benar sendiri-sendiri ya. Oke, apakah Mbak merasa kesepian atau sendirian terus ketika berada di kelas? Iya sih. Ya, oke. Mbak ini merasa sulit untuk mulai atau membuka pembicaraan dengan teman-teman, atau memang dasarnya tidak mau bicara? Susah mulai. Tapi ada keinginan ya mau ngobrol dengan yang lain. Oke. Lalu Mbak ini merasa kalau teman sekelas ini tidak ramah atau ramah tapi tidak ke Mbak gitu? Saya ngerasanya sih mereka ramah ya, tapi menurut saya ke saya agak kurang. Oke, berarti itu Mbak tuh merasa kalau mereka tuh kurang ramah ya, tapi Mbak melihat mereka dengan yang lain tuh ramah-ramah saja. Oke, lalu Mbak nih merasa tidak memiliki sesuatu yang menarik untuk dibagikan kepada siapapun, seperti Mbak ini punya cerita tapi karena Mbak merasa itu tidak menarik jadi lebih dipendam sendiri, atau tidak sebenarnya mau bercerita? Ini sih saya lebih mendem sih. Mendem ya, berarti Mbak ini dari pikiran sendiri juga ya yang bilang kalau misalkan Mbak ini punya segala hal yang tidak menarik, padahal kalau misalnya dibicarakan yang lain, mungkin yang lain itu merasa itu menarik. Oke. Lalu apakah Mbak merasa khawatir saat berinteraksi dengan orang? Kayak Mbak ini merasa kalau Mbak ini gimana ya di pandangan dia ke saya, atau kayak gimana ya dia tuh melihat saya tuh gimana? Mbak suka kepikiran hal itu? Iya. Iya. Oke. Berarti Mbak ini cukup ini ya, cukup benar-benar otaknya jalan terus ya. Oke, berarti Mbak ini merasa cocok tidak dengan teman sekelas keseluruhan gitu? Enggak sih, saya cuma merasa cocok ke beberapa orang. Oke. Nah, Mbak ini terkait di kelas ini, Mbak ini lebih suka duduk sendirian atau bergabung dengan yang lain? Sendiri. Oke. Mbak ini suka menghindari kontak mata dengan teman-teman yang lain? Iya. Iya. Oke. Apakah Mbak ini sering menggunakan gadget untuk menghindari interaksi dengan yang lain? Iya. Iya. Oke. Baik. Dari jawaban yang Mbak berikan ini, Mbak ini benar-benar cukup memang lebih sering sendiri dan tidak mau berinteraksi karena segala dorongan juga dari diri Mbak yang enggan untuk membuka percakapan dengan yang lain ya. Dan Mbak ini lumayan sibuk juga ya otaknya, bisa mikirin gimana pandangan orang gitu. Dan Mbak ini lebih memilih untuk mengerjakan yang lain dibanding berinteraksi dengan mereka. Baik, dari yang Mbak paparkan di sini nih, bahkan termasuk ke introvert ya di kuliah ini ya. Kalau memang di SMA kemarin tidak introvert, ini kemungkinan memang ini karena dunia baru ya. Nah, Mbak ini punya rencana nggak sih gimana kedepannya nanti, atau mau apa kedepannya nanti, di mungkin mulai besok atau mulai hari ini bisa dimulai? Dari pertanyaan saya yang tadi nih terkait rencana Mbak nih, sebutkan 3 lah ya rencana Mbak nih ke depannya nih, kira-kira mau apa aja? Yang pertama saya tuh mau coba lebih aktif gitu Mbak di kelas. Terus saya juga pengen lebih ada interaksi sama teman-teman di kelas. Sama saya tuh lebih pengen percaya gitu ke mereka, biar pikiran saya tuh nggak ke distrik ya sama interaksi gitu. Nah, dari 3 perencanaan yang Mbak tadi rencanakan, kira-kira apa yang ingin Mbak lakukan untuk mencapai salah satu dari perencanaan tersebut? Saya pengen lebih nyoba gabung sama teman-teman yang lain gitu loh Mbak. Biar saya mudah gitu interaksi sama mereka. Oke, biar sama-sama enak juga ya, jadi lebih nyaman di kelas ataupun saat kerja kelompok, jadi lebih mudah juga. Baik, terkait dari sesi hari ini, saya dapat simpulkan bahwa Mbak ini memang lebih suka sendiri, mungkin karena faktor
baru di lingkungan ini ya, karena kan tadinya kan orang Palembang ya, jadi ke sini dan harus menyesuaikan lagi. Dan Mbak ini mungkin merasa sedikit kaget karena perbedaan lingkungan, orang-orangnya, sehingga Mbak merasa enggan untuk bersosialisasi. Nah, dari yang rencana Mbak sebutkan tadi itu sudah baik dan sudah bagus banget, karena Mbak udah ada pemahaman tentang diri Mbak nih mau kemana ke depannya, mau apa selanjutnya. Nah, dari perencanaan tadi saya harap Mbak ini bisa melakukan seluruh perencanaannya sampai nanti pertemuan selanjutnya, dan itu tercapai semuanya dengan baik, dan Mbak pun merasa nyaman dengan kelas kuliahnya, Mbak merasa lebih terbuka dengan yang lain, interaksi dengan baik juga. Dan mungkin setelah dari sini Mbak sudah bisa langsung mencoba dengan teman-teman kos yang lain ya, mungkin untuk lebih terbuka atau ngobrol dengan tetangga kosnya yang lain, sehingga Mbak merasa terdorong untuk melakukan interaksi juga dengan yang lainnya. Nah, dari yang pertama Mbak sebut tadi, Mbak kan ingin mencoba masuk ke lingkungan yang lain ya, teman-teman yang lain. Mbak itu bisa mulai dengan teman-teman Mbak yang Mbak rasa cocok saat di kelas, selain teman dekat yang Mbak sebutkan tadi. Nah, karena kalau kita merasa cocok dengan teman-teman sebaya, itu akan mendorong kita juga untuk interaksi lebih, seperti kita bisa berbagi pengalaman dan kita bisa ngobrol hal yang lain, atau bahkan bisa melakukan kegiatan yang lain seperti main kan. Itu kan juga perlu lah ya, kita sebagai anak-anak remaja ini, remaja dewasa awal yang perlu banget apa-apa refreshing, apa-apa healing. Nah, jadi itu juga kemungkinan besar jadi hal yang lebih baik ke depannya untuk Mbak. Semoga dari rencana yang Mbak sebutkan tadi semuanya bisa tercapai, dan nanti kalau misalkan Mbak ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi saya di luar dari perjanjian kita selanjutnya. Baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih sudah konseling ke sini, dan nanti bisa rekomendasikan kepada teman-teman yang lain kalau memang butuh konseling. Terima kasih.